Ya, karena keterbatasan ekonomi keluarga, Dimas yang di mata sang ibunda merupakan sosok anak yang mandiri, memilih menjadi kuli pasir selama beberapa hari agar bisa memiliki uang saku sendiri saat berangkat ke Bandung. Kecelakaan maut yang menimpa rombongan siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Subang, Jawa Barat masih menyisakan cerita. Selain suasana haru yang mewarnai tahlilan para korban, cerita menyentuh dari para korban untuk bisa ikut dalam acara wisuda dan perpisahan itu menjadi episode tersendiri yang memantik pilu siapapun yang mendengarnya. Dan inilah kisah pilu korban kecelakaan bus maut SMK Lingga Kencana di Subang. Ada yang jadi kuli pasir, anak tunggal satu-satunya, hingga sederet artis yang totalitas ke anaknya yang sekolah di luar negeri. Harunya suasana tahlilan hari ketiga di rumah Dimas dan Intan. Tanpa terasa, kecelakaan maut yang menimpa rombongan siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok di Subang, Jawa Barat telah memasuki hari ketiga. Suasana haru pun masih memayungi kediaman keluarga almarhum Dimas Aditya, Mahesya Putra, dan juga Intan Rahmawati yang terhitung masih kerabat dan sama-sama tinggal di Gang Haji Arif, Jalan Cinere Raya, Depok, Jawa Barat saat menggelar tahlilan hari ketiga untuk ketiga korban semalam. Selain keluarga dan kerabat tahlilan yang rencananya akan digelar hingga hari ke-7 mendatang, juga diikuti oleh para tetangga dan rekan-rekan almarhum. Dan seperti inilah suasana duka di tahlilan hari ketiga almarhum Dimas, Mahesya, dan Intan yang digelar secara bersamaan di masjid dekat rumah mereka. Yang paling terbanyak daripada musibahnya demikian itu dapat Nabi Muhammad. Ada, tadi ada tahlilan, sore juga udah ada. Sekarang lanjut habis Isya sampai 7 harian teh. Pesannya sih ini, dia pengen bagian saya sama adik-adiknya itu aja. Pokoknya mau ngangkat derajat orang tua lah. Ini yang terakhir. Ini terakhir dia mengirimin foto PT ini udah lulus. Iya, pasti sedih banget dan terpukul. Semoga keluarganya dikasih kekuatan dan ketabahan. Karena siapa ya yang ngira juga bakal ada tragedi seperti ini. Cuman ya harapannya biar gak kejadian lagi, tolong. Bahkan kalau bisa ya pihak sekolah yang lebih aware, yang ngecek ini layak gak busnya untuk jalan supaya gak ada korban jiwa lagi. Jadi kuli pasir untuk biaya perpisahan, Dimas Aditya meninggal dalam kecelakaan bus SMK Lingga Kencana. Berpulangnya putra-putri tercinta dalam kecelakaan maut siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok di Subang, Jawa Barat, pastinya meninggalkan duka mendalam pada keluarga para korban. Tak terkecuali pada diri Marsani, ibunda dari almarhum Dimas Aditya. Raut duka masih tergambar jelas di wajah wanita berhijab itu. Apalagi saat ia menceritakan perjuangan putranya itu untuk bisa ikut acara wisuda dan perpisahan sekolah yang dikenakan biaya Rp800.000 per siswa. Ya, karena keterbatasan ekonomi keluarga, Dimas yang di mata sang ibunda merupakan sosok anak yang mandiri, memilih menjadi kuli pasir selama beberapa hari agar bisa memiliki uang saku sendiri saat berangkat ke Bandung. Hati saya hancur, dengernya udah mau sekolah lulus, nungguin mau kerja, ternyata pergi jalan-jalan pulang nama gitu. Kata saya, Allah, saya udah kehilangan suami, kehilangan anak.
hati saya bagaimana gitu rasanya. Nggak ada firasat apa-apa sih. Karena dia mau perginya aja sih, pada senang-senang gitu, teman-temannya pada kumpul di sini malamnya mau berangkat. Cuman itu dia nyari uang saku katanya buat jajan di sono. Katanya aku buat jajan nyari, iya, dekat belakang rumah situ. Miris juga sih, maksudnya dengan dia sampai usaha segitunya, berarti kan emang dari keluarga yang tidak mampu gitu. Mungkin kayak butuh dilihat juga sama pemerintah untuk ke situnya. Jadi apakah perlu dibantu apa gimana? Mau ngucapin turut berduka pada korban meninggalnya dari bis study tour tersebut. Tak hanya untuk membayar biaya wisuda dan perpisahan sekolah, uang dari hasil kerja mengangkut pasir juga digunakan Dimas untuk membeli baju koko berwarna putih yang rencananya akan ia gunakan saat acara perpisahan. Sayangnya, baju tersebut justru tidak sempat dikenakan oleh almarhum yang mengambil jurusan pemasaran di SMK Lingga Kencana. Yang juga membuat miris, Marsanih menuturkan jika putranya itu yang telah yatim sejak beberapa tahun lalu memang tak sabar ingin lulus sekolah agar bisa segera membantu perekonomian keluarga serta membiayai sekolah adik-adiknya. Nggak ada firasat apa-apa, cuma itu aja dia mau gosok baju putih. Kata Umi, aku mau gosok baju putih, Dek, itu baju putih kan udah ada 2 di dalam koper, udah disiapin sama Teteh semua, barang-barang udah dirapin semua, mau gosok apa lagi? Aku mau yang ini, Mi, artinya yang baju putih koko. Nanti malam minggu aku pulang, ini biar aku ntar pulang pakai baju putih, aku udah semprot wangi. Deh, wangi bener nyemprotnya, iya, biar aku pulang ntar wangi, Mi, kata dia begitu. Saya emang nggak nyangka ke situ. Ini fotonya, ini baju yang dia gosok mau dibawa pulang setelah sholat isya, kata dia mau pakai baju putih. Ini bajunya udah digosok rapi sama dia sendiri. Dia mau pulang, kata habis sholat isya aku mau pakai baju putih pulangnya biar wangi. Disemprot sampai wangi, masih wangi sampai sekarang belum hilang. Iya, disemprot sendiri pakai parfum. Pas malam itunya tuh dia malam Sabtunya udah dapat surat kelulusan. Dia kirim WA sama saya, Mi, ini aku lulus, sudah dapat surat kelulusan, alhamdulillah ya Dek, gitu ya. Aku mau kerja ya Mi, iya kerja nanti kalau udah lulus. Terus jam berapa lagi kirim lagi dia, Mi, ini aku pakai baju ini, ya Allah Dek, ganteng bener Dek, gitu ya Mi, iya aku mau kerja ya Mi, iya kerja ntar pulang udah lulus kerja silakan kerja, saya bilang gitu. Dia cita-citanya ya pengen bagain orang tua, dia mau jadi tulang punggung keluarga, kata dia. Iya, mengganti stok ayahnya. Kayaknya masih berat gitu. Biar kita ikhlas, kita apa juga emang kayak masih berat. Saya bayanginnya dia masih ada aja gitu. Nggak bayangin dia udah nggak ada. Iya, soalnya meninggal secara begini gitu kayaknya. Dia udah kayak gitu, Kak. Terus di situ aku cuma bisa nangis, Kak. Aku langsung, ya Allah, aku pengen nyusul, nggak boleh, Kak. Terus habis itu baru aku langsung nenangin aku tuh. Terus dia bilang juga, maaf ya dari awal nggak mau ngasih tahu karena dia tahu aku orangnya gimana. Nah, aku lebih nyesek juga ternyata Dimu sama temennya tuh Ahmad Pak Uji juga katanya meninggal juga. Itu kan temen aku semua tuh, Intan, Maesa. Terus aku tahu itu teman-teman aku kan pada ninggalin 4 orang, Kak. Aku tambah nangis lagi, Kak. Selain Dimas, kisah pilu juga hadir dari sosok
ya. Jadi semoga nggak terjadi lagi aja kejadian seperti ini dan bisa menjadi pelajaran buat sekolah manapun. Sementara itu, kepergian Ade Nabila Anggraini untuk selama-lamanya juga menuai sorotan warganet. Pasalnya, sebelum kecelakaan maut yang merenggut nyawanya, Ade sempat mengunggah postingan terakhirnya tentang kematian. Ya, postingan itu seolah menjadi firasat atau pertanda jika Ade akan pergi untuk selama-lamanya. Aku melangitkan doa, semoga apa yang kita usahakan dan perjuangkan bisa cukup dipersembahkan sampai mendapat balasan yang pantas dan paling membahagiakan juga. Akhir kata seorang muslim seharusnya menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menghamba kepada Allah dan juga totalitas dalam menjalankan misi sebagai khalifah fil ard. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam pembelajaran kehidupan yang sementara ini. Amin. Tulis almarhumah di Instagram pribadinya. Menepikan suasana haru yang mewarnai tahlilan serta cerita menyetuh dari para korban bus maut SMK Lingga Kencana Depok, di sisi lain, dunia hiburan tanah air juga mencatat sederet artis yang totalitas kepada anak-anak mereka dengan menyekolahkan hingga ke luar negeri. Dan berikut kisah mereka. Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah. Kabar mengejutkan datang dari pasangan Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah. Ya, baru-baru ini mereka memutuskan pindah ke Kanada guna mewujudkan mimpi salah satu putra mereka, Tengku Keanu Zimran, yang ingin kuliah, kerja, dan hidup di Kanada. Terkait hal itu, keluarga Tengku Firmansyah kini tengah mencari tempat tinggal di Edmonton, Kanada. Ya, tak hanya melihat-lihat isi rumah yang akan mereka tempati, Cindy dan keluarga juga sempat menikmati jalan-jalan dan barbeque bersama. Keanu tuh sempat bilang kalau dia mau kuliah di luar negeri, terus mau kerja di luar negeri dan menetap di sana gitu. Bukan lagi spring, tau gak sih? Imagine the winter. Ilmu kan buat akal, kalau buat akhlaknya itu tugasnya di rumah, orang tua yang ngajarin. Jadi kita ya berusaha gimana caranya kita kasih pemahaman yang secara halus dan lembut tapi anaknya juga ngerti gitu. Jadi itu tugasnya saya sama Cindy sih emang. Tapi yang paling utama sih memberi contoh yang baik sih. Donna Agnesia Darius Sinatria. Pasangan Donna Agnesia Darius Sinatria mendukung penuh keputusan kedua jagoannya, Diego dan Lionel, untuk sekolah sepak bola di luar negeri. Tak tanggung-tanggung, kini Diego dan Lionel tercatat sebagai siswa sekolah sepak bola di Akademi PSG di Paris. Kebanggaan membuncah pun dirasakan pasangan yang telah dikaruniai 3 orang anak saat Diego terpilih mengikuti seleksi timnas U16 di Jogja. Karena itu pula, Donna dan Darius juga kerap memilih liburan ke luar negeri guna bisa quality time bersama Diego dan Leo. Ya, ngelepas kangen, sekalian support anak-anak, karena itu salah satu turnamen utama yang mereka ikutin kan. Jadi tahun lalu kita juga datang buat support, tahun ini datang juga buat support.
Uya Kuya. Dua anak pasangan Uya Kuya dan Astrid Kuya, Cinta dan Nino, memilih untuk melanjutkan kuliah mereka di Amerika Serikat. Sebagai orang tua, Uya pun tidak mau melepas begitu saja kedua buah hatinya itu tinggal di negara orang. Ya, Uya diketahui kerap memantau Cinta dan Nino lewat CCTV, video call, serta mengunjungi langsung Cinta dan Nino di Amerika. My daughter, where are you now? What are you doing? Doing nice cool stuff like my clothes. Why you speaking so bisik-bisik? Because I'm in library. Oh, library, perpustakaan, yes. Sekarang dua-duanya lagi di Amerika, ya udah, tapi paling ya kita telepon-teleponan. Mandiri banget sih, termasuk sangat mandiri. Alhamdulillah.